Shalom jemaat Tuhan IFGF Cirebon, apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita bersyukur, beribadah, dan membawa semua pujian yang terbaik yang akan kita bawa bagi Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, dan kami ingin membawa syukur kami, rasa terima kasih kami, rasa penyembahan kami yang kami bawa dari dalam hati kami sebagai kekaguman kami, rasa kekaguman yang dalam bagi Tuhan yang terlalu baik atas kami, untuk kasih setiamu yang tidak pernah bisa kami balas. Tuhan, hari ini kami mau bersyukur, kami mau menyembah dan beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami tahu hanya Engkau pertolongan kami, Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami. Di saat kami tidak tahu arah jalan kami, sungguh Engkau ada buat kami, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kami merasakan selalu pertolongan-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan Kau ada buat kami Tuhan. Kami selalu merasakan tangan-Mu yang kuat memegang hidup kami Bapa. Kami selalu merasakan Kau ada bersama dengan kami, tinggal di dalam kami Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini, hari yang baru, hari yang penuh diberkati oleh Engkau. Kami mengucap syukur selalu, kami berterima kasih untuk pelayanan kids kami Tuhan yang berdampak sangat baik untuk anak-anak menjadi lebih bersemangat tentang Engkau, ingin belajar lebih banyak lagi tentang Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan rohani anak-anak kami agar mereka bisa bertumbuh menjadi manusia-manusia yang semakin menyerupai Engkau Tuhan, dengan kepribadian dari Engkau, dengan cara pikir yang dari Engkau, maturity yang dari Engkau, kebijaksanaan yang dari Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keputusan sekolah-sekolah untuk menjadikan proses pembelajaran onsite. Kami percaya semuanya akan disiapkan dengan baik, dan keputusan itu adalah yang dari Engkau, dan yang terbaik akan terjadi untuk anak-anak. Kami percaya Engkau yang lindungi anak-anak kami dari segala macam virus, segala macam penyakit Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang perkasa Tuhan, yang kuat dan gagah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk teens kami, salah satu anak dari teens kami yang diterima di Universitas di Taiwan Tuhan. Kami percaya itu adalah rencana dari Engkau Tuhan untuk selanjutnya ke depan, karena kami percaya masa depan anak-anak ini ada di tangan-Mu, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami, tetangga kami, semua orang yang kami kenal atau tidak kenal, yang sedang dalam sakit penyakit ataupun dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan, Engkau telah melakukan mukjizat yang besar Tuhan untuk mereka, agar semua prosesnya menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, dan mereka bisa beraktivitas kembali dengan sempurna, dengan baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, untuk segala situasi yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau tetap campur tangan. Ada campur tangan-Mu selalu Tuhan Yesus. Engkau gak pernah meninggalkan kami, dan terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau telah menyayangi kami sedemikian rupanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami gak lupa-lupanya untuk berucap syukur selalu senantiasa dari hati kami Tuhan, agar kami bisa lebih mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan
Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Biar pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau awasa selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau awasa selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau awasa selama ku hidup. Engkau awasa selama ku hidup. Engkau awasa. Selama ku hidup. Saat ini kami rindu akan firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, yang akan meneguhkan kami saat kami goyah, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan memberikan kekuatan baru, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab itu kami berdoa, biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biar Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah demi nama Yesus yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kali ini kita sangat diberkati dengan luar biasa. Baik dalam worship yang dipimpin oleh Jacqueline. Kami tahu, Tuhan terima kasih Engkau telah mengirimkan sesuatu yang luar biasa buat kami. Sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan. Bahwa Engkau memang patut dan layak ditinggikan. Thank you, terima kasih Jacqueline. Tapi juga ada sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan sahabat kita yang udah lama nggak muncul gitu kira-kira ya. Tapi sahabat kita yang hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semuanya. Dan kami percaya saudara pasti akan diberkati juga. Karena itu mari kita sambut bersama-sama dengan sehati kita katakan selamat hadir, selamat datang dan puji Tuhan. Saudara kita Thomas, haleluya, amin. Tema FGF pada 2 bulan terakhir adalah bounce back. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk share subtema daripada bounce back, yaitu get better. 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 11 atau 12 kemarin, kejuaraan sepak bola Eropa kembali bergulir. Padahal kejuaraan ini harus diadakan pada tahun yang lalu. Namun karena pandemi COVID-19, kejuaraan Euro 2020 itu harus dibatalkan, ditunda, dan tahun ini setahun kemudian baru diadakan.
Uniknya pada kejuaraan Euro 2020 diadakan di 11 kota atau di 11 negara yang menjadi tuan rumah. Dan tentunya melalui kejadian pandemi COVID seperti ini merugikan banyak pihak, sponsor ataupun pendapatan yang harus didapat oleh sang tuan rumah yang sudah ditentukan berapa tahun yang lalu, semuanya sirna, semuanya mengalami penurunan atau kerugian. COVID-19 memang membuat segala sesuatu menjadi lebih menurun. Kita melihat kejuaraan motor balap MotoGP, F1, sepi penonton, bahkan dikatakan tidak ada penonton, hanya bisa disaksikan melalui online. Juga pertandingan NBA, pertandingan sepak bola Liga-Liga Eropa juga mengalami hal yang sama. Tidak ada penonton di dalam stadion, tidak ada penonton di dalam kejuaraan tersebut. Tentunya merugikan sekali untuk sang penyelenggara atau panitia. Nah, hal yang menarik dari COVID-19 ini terjadi tidak cuma di yang saya sebutkan di awal tadi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalami hal-hal seperti demikian. Bagi yang bisnis mengalami penurunan omset, mengalami mungkin pendapatan yang harusnya didapatkan seperti tahun-tahun yang lampau tidak terjadi. Ada terjadi lockdown, PSBB, kemudian mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami pemecatan atau PHK, dan bagi pelajar, mahasiswa juga mengalami online yang tidak mengenakan. Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang bisnisnya harus ditutup karena mengalami penurunan yang luar biasa. Bagi Anda yang suka pergi travel juga mengalami hal yang sama. Tidak bisa pergi kemana yang biasanya Bapak Ibu Saudara ingin lakukan. Bagi yang kuliah juga mengalami hal yang sama. Yang ingin pergi kuliah di luar, mereka juga harus menunda 1 tahun, bahkan lebih daripada 1 tahun untuk menunda rencana kuliahnya mereka. Tapi saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih baik hidup kita. Get better di dalam apapun kondisi yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan demikian. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam terjemahan lain, dalam Amplified Bible dikatakan, He has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Saya sangat menarik sekali di dalam terjemahannya dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa memuaskan hasrat manusia kecuali di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi bahwa manusia tidak dapat menyelami, tidak dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhirnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dari kejadian-kejadian yang menimpa nggak cuma saudara, nggak cuma kota kita Cirebon, nggak cuma bangsa Indonesia, tetapi lebih daripada semua bangsa-bangsa mengalami hal yang sama. Ada 3 hal dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, dari ayat Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan bahwa yang pertama, poin pertama, ada suatu proses. Ada proses yang harus dilewati. Ada satu masa waktu yang harus kita sama-sama jalani. Yang kedua yaitu supaya Tuhan membuat indah pada waktunya, pada seasonnya, pada musimnya. Hidup saudara dan saya harus senantiasa bergantung dan berharap kepada Dia. Karena di bawah kolong langit itu tidak ada yang dapat memuaskan hasrat manusia kecuali di dalam Tuhan. Ketergantungan kita sangat-sangat penting yang membuat kita get better di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu saudara dan saya jangan mudah menyerah. Never give up. Kita harus terus maju, berjuang bersama-sama apapun juga yang
musim yang Bapak Ibu Saudara alami, ingat 3 hal poin dari ayat tadi. Yang pertama yaitu hidup yang Bapak Ibu Saudara sekarang dan saya jalani adalah suatu proses yang harus kita lewati bersama. Dan yang kedua, waktu kita menjalankan proses tersebut, kita harus terus bergantung, berharap kepada Dia. Saya selalu ingat di dalam hati saya, di dalam jalan hidup saya bersama dengan keluarga, bahkan sama istri saya berdua, apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, kami selalu melakukan yang namanya doa. Saya selalu ungkapkan di dalam diri saya, istri saya bahwa apa-apa doa. Di mobil ketika kita memikirkan sesuatu hal yang penting, lalu kita langsung bilang, ayo kita doa. Mari kita cari Tuhan. Mari kita bergantung sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjawab. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh Alkitab yang saya bisa berikan kepada saudara. Yang pertama kita lihat Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham ketika dijanjikan oleh Tuhan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dia dijanjikan pada umur 75 tahun. Sekitar puluhan tahun, 20 tahun lebih, janji Tuhan datang berkali-kali ke dalam hidupnya, namun tidak terjadi apapun. Ada proses yang Abraham harus lewati. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan anak yang dijanjikan Ishak, keturunan yang berikutnya Yakub menjadi keturunan bangsa yang besar di muka bumi. Kita lihat yang lain, ada Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di umur 40 tahun ketika dia menyadari diri dia adalah bangsa Israel. Dia mencoba untuk membela bangsanya dia dari penindasan Firaun. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru dia ditolak oleh bangsa Israel pada saat itu yang sedang berkelahi yang dia mau bela. Lalu ketika Firaun mengetahui kejadiannya Musa. Lalu Musa harus melarikan diri ke Midian. 40 tahun lagi proses yang harus dia alami Bapak Ibu sekalian. Sampai pada akhirnya umur 80 baru Tuhan menampakkan diri melalui semak belukar yang menyala. Lalu Musa diutus kembali dengan tongkat yang Tuhan siapkan buat dia pergi kembali ke Firaun. Ada lagi cerita yang lain tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf kita tahu 17 tahun. Umur 17 tahun dia mengalami yang namanya mimpi janji Tuhan bahwa gandum-gandum berkas gandum dari saudaranya, bapaknya akan menyembah kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Ada proses 13 tahun dia harus dijual oleh saudaranya yang iri kepada dia. Dia harus masuk di dalam rumah Potifar sebagai budak. Dan dia dihianati oleh istri Potifar. Dan dia harus masuk dalam penjara. Dia dihianati oleh juru minuman atau juru saji makanan di istana Firaun pada saat itu. Dan 13 tahun kemudian janji Tuhan pada diri dia baru dikenal. Ada proses yang dia alami. Masih banyak contoh yang lain lagi. Ada juga Raja Daud yang sudah ditahbiskan sebagai raja oleh Samuel. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menang di dalam setiap pertempuran sebagai prajuritnya Saul, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalian? Iri mulai muncul dalam diri Raja Saul sehingga dia 2 kali mencoba untuk menombak Raja Daud. Namun Tuhan meluputkan Raja Daud pada saat itu sebelum dia menjadi raja. Dan pada akhirnya karena hatinya yang sungguh mengasihi Tuhan, bergantung sama Tuhan, hidupnya tidak menyerah dari tekanan yang dia alami. Lalu dia pada waktunya Tuhan sematkan dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Ada juga cerita-cerita lain banyak di Alkitab. Ada Raja Yosafat ketika bangsa Israel dikepung oleh Bani Moab dan Amon. Dia menyerukan untuk puasa kepada bangsa Israel untuk supaya bisa berharap bergantung sama Tuhan. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika tim pemuji ada di depan daripada prajurit di belakangnya, yang terjadi adalah Tuhan membuat kocar-kacir lawannya saling bunuh-membunuh. Mereka tinggal menjara saja. Ada cerita tentang Ayub, kita tahu ada proses yang harus dialami. Dia mengalami sakit kusta. Istrinya bilang, kutuki Tuhan yang kau percaya. Tapi Ayub bilang apa kepada istrinya? Engkau gila. Kenapa kita mau terima yang baik saja daripada Tuhan? Kenapa kita tidak mau terima juga musim yang buruk seperti sekarang ini? Ayub tetap bergantung, berharap, tidak menyerah di dalam posisi sakit kusta yang dia alami. Kita tahu cerita di akhir bahwa Tuhan mengembalikan segala harta yang hilang. Tuhan mengembalikan anak-anaknya, bahkan dikatakan anak-anaknya yang cantik.
Banyak kisah di Alkitab, Esther juga dikisahkan bahwa Esther juga dia bangsa Israel pada saat itu hendak dibunuh oleh Haman yang jahat, penasihat raja. Dan apa yang terjadi ketika Esther menyuruhkan untuk puasa baginya 3 hari untuk berjumpa dengan raja. Dan Tuhan membalikkan musim keadaan yang seolah tidak baik ketika orang bergantung sama dia. Tuhan akan tolong. Terkadang persoalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan pintu untuk Tuhan menjawab. Terkadang tantangan, himpitan, tekanan kehidupan merupakan pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah menarik, yaitu seorang pemudi pada tahun 2014 lalu yang bernama Raini dari kabupaten kecil di Jawa Tengah, yaitu Kendal. Tahukah Bapak Ibu sekalian, Raini ini merupakan kisah viral pada beberapa tahun yang silam. Kenapa? Karena Raini ini waktu mau diwisuda, dia diantar oleh papanya yang merupakan tukang beca, Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu sekalian yang mau wisuda, diantar sama bapaknya naik beca, mungkin Bapak Ibu sekalian malu. Tapi Raini tidak. Bapaknya yang penghasilan pas-pasan, 1 bulan tidak lebih dari 400-450 ribu. Namun dia bisa melihat anaknya cum laude 3,96, hampir 4, merupakan mahasiswa terbaik UNES, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2014 yang silam. Dan karena prestasi yang luar biasa tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memberikan beasiswa kepada Raini tersebut untuk kuliah di University of Birmingham di Inggris. Dan dia menyelesaikan S2 dia, bahkan doktoral dia, S3 di Inggris, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat seorang papanya Raini, seorang tukang beca yang sehari dikatakan penghasilannya tidak lebih dari 10-50 ribu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bapaknya tetap bangga, bapaknya tetap berupaya yang terbaik buat anaknya. Bapaknya nggak berharap anaknya menjadi seperti dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih daripada bapaknya Raini tersebut. Dia tahu segala pergumulanmu, dia tahu segala persoalanmu, dia tahu yang terbaik, dia tahu memberikannya apapun bagi engkau. Oleh sebab itu, sekali lagi, apapun menjadi pergumulanmu hari ini, tetap ingat bahwa proses harus kita jalani. Tetap bergantung sama dia. Jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada. Saya sendiri 2 tahun terakhir ini, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa membuka usaha di dunia food and beverage, F&B. Nggak mudah bagi saya. Karena itu bukan bidang saya dan istri saya, walaupun istri saya suka masak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, karena proses yang kami harus lewati. Dan Tuhan buka jalan, Tuhan buka kesempatan. Dan kami berdua terus berharap sama dia, bergantung sama dia. Dan hari-hari ini kami melihat apa yang Tuhan sudah mulai. Tuhan terus berkati, walaupun pada mulanya kami mengalami hal yang tidak enak. Tidak mudah bagi kami. Setiap menu yang kami keluarkan selalu kami tes dulu, kami uji dulu, kami coba dulu, kami kasih beberapa teman untuk mencoba. Ketika mereka kasih masukan, input, dan kita ubah, sampai akhirnya orang bilang, enak sekali. Lalu kami luncurkan menu tersebut. Ketika ada konsumen yang datang dan bilang, ini kurang panas, ini kurang ini, kurang itu. Istri saya selalu ingatkan saya untuk dengarkan setiap masukan, input, nasihat dari konsumen. Karena itu akan membuat kita jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mulai daripada usaha tersebut, saya pernah ditegur beberapa kali. Salah satu yang saya tidak akan pernah lupa, yaitu ketika saya lupa memberikan tisu di meja konsumen tersebut. Lalu ketika konsumen tersebut mau bayar, mau meninggalkan tempat makan kami, dia kasih masukan. Pak, saya kasih masukan ya Pak ya. Nadanya cukup keras.
Seharusnya Bapak menyediakan tisu sebelum makanan atau minuman dihidangkan. Dan itu mengingatkan saya. Memang nasihat tersebut mungkin keras untuk telinga saya. Tapi saya ingat kata-kata istri saya, kamu harus dengarkan setiap nasihat apapun dari orang lain. Dan saya selalu upayakan ketika menyajikan di awal atau belum mereka order, selalu kita siapkan tisu di meja saya. Di meja mereka maksud saya. Seperti demikian. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus jalani seperti itu? Karena segala apapun yang mungkin gak enak buat saudara dan saya, itu menjadikan kita lebih baik. Mungkin kondisi saat ini tekanan yang Bapak Ibu hadapi, harus jalani, tidak enak. Tapi itu membuat hidup Bapak Saudara dan saya menjadi lebih baik. Bagi pelajar atau mahasiswa yang harus online, tentunya tidak enak. Yang harusnya kita mendengarkan di ruangan kelas, namun harus berubah menjadi ruangan kamar. Bahkan di kasur kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian mematikan kamera yang menghadap ke layar. Bahkan seringkali mungkin tidur-tiduran atau kelupaan melanjutkan setelah istirahat. Memang tidak enak, tapi harus dilewati. Karena itu bagian daripada musim yang saudara atau Bapak Ibu sekalian harus lewat. Bagi Anda pelajar, harus terus ingat, maju terus. Lewati musim yang ada ini. Jangan menyerah. Tetap lakukan yang terbaik walaupun online. Karena dengan demikian membuat Anda, orang-orang muda, jadi lebih tough, lebih kuat, tidak mudah menyerah. Di dalam pekerjaan juga demikian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami penurunan omset atau penerimaan sehingga mengganggu finansial keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga pernah mengalami ketika PSBB tahun yang lalu. Ketika pertama kali PSBB dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun kota Cirebon, yaitu tidak boleh makan di tempat selama 2 minggu, 4 minggu. Sungguh sangat tidak mengenakan buat saya. Ketika saya tanya, bagaimana keadaan penjualannya? Menurun? Mereka jawab saya, bukan cuma menurun, tapi terjun bebas. Katanya. Harus bersyukur kepada Tuhan. Ingat, itu adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di bidang investasi, baru masuk uang, sudah mengalami penurunan 5%, 10% di keuangan, investasi keuangan yang Anda sedang jalani saat ini. Ingat, proses harus dilewati. Mungkin kita harus belajar lebih lagi, mungkin Bapak Ibu Saudara harus belajar lebih lagi untuk mengerti bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami keuntungan dari investasi yang Bapak Ibu lakukan. Belajar dari yang sudah lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu, dia pernah mengalami yang namanya proses kehidupan dalam diri dia. Ketika malam hari dia berdoa sama murid-muridnya, Alkitab mengatakan keringatnya seperti darah yang menetes. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia harus menghadapi jalan yang sangat-sangat berat untuk dia. Dia harus menanggung dosa manusia. Dia tahu dia harus mati bagi dosa manusia. Karena itu tujuan dia datang. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus ditangkap, murid yang ikut dia hampir 3 tahun menjual dia. Yudas Iskariot. Ketika Yesus diadili, murid yang paling dekat sama dia, Simon Petrus, menyangkal dia 3 kali. Dia disiksa, dia dicambuk 40 kali kurang 1. Lalu dia disesat, disalibkan, dicemooh, naik di atas kayu salib, bahkan di sebelahnya mencemooh dia, kalau engkau Tuhan selamatkan dirimu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Yesus juga pernah mengalami masa yang paling rendah, masa yang paling kelam, yaitu dia merasa Allah Bapa meninggal dia. Oleh sebab itu ada satu teriakan, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan
dia menyerahkan nyawa Bapak Ibu Saudara saya. Sabtu tidak terjadi apapun karena Yesus sedang mengambil kunci di ruang alam maut, dan pada hari Minggu kemenangan Yesus raih. Ada proses yang diambil. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian seperti Tuhan Yesus. Ketika hari Jumat mengalami hal yang tidak enak. Ketika hari Sabtu sepertinya tidak ada jawaban apapun. Tapi ingat, Tuhan Yesus pada hari Minggu dia mengalami kebangkitan. Maut dikalahkan. Dan kuasa maut sudah dihancurkan. Kuasa setan sudah dikalahkan. Dan Yesus menjadi pemenang. Ingat saudara, proses Bapak Ibu Saudara yang sedang hadapi hanya sebentar saja. Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang saya mau baca buat Bapak Ibu sekalian sebelum menutup perjumpaan kita pada hari. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Matius 11 ayat 28-29, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 2:9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya merupakan musim yang harus kita lewati. Proses. Poin pertama dari Pengkhotbah 3:11 tadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini merupakan proses daripada Tuhan. Pintu mujizat untuk saudara dan saya. Yang kedua, teruslah bergantung sama Dia. Apa-apa doa. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi terhimpit, terjepit, ingat Tuhan selalu. Ketika engkau bahagia, ingat Tuhan selalu. Ketika engkau dapat pujian, ingat Tuhan selalu. Berikan pujian hanya bagi Dia. Dan yang ketiga, jangan menyerah pada kondisi yang Bapak sedang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini ya Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menyertai kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, problem dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan gerejamu, IFGF Cirebon ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau menolong mereka. Engkau membuat mereka lebih daripada pemenang. Engkau sanggupkan mereka ya Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan pergumulan yang sedang mereka alami. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka harus terus berjalan dalam proses yang Engkau berikan kepada mereka. Bahwa mereka harus bergantung hidupnya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berharap hanya kepada Engkau. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kepuasan ya Tuhan. Dan yang terakhir ya Tuhan, aku berdoa supaya gerejamu ini boleh menjadi gereja yang tidak. Gereja yang terus menerus berjuang sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk semua firman yang Kau berikan pada kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan. Akhirnya kita harus menutup juga menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Mengucap syukur buat saudara kita Jacqueline dan tentunya buat sahabat kita Thomas. Gitu ya. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada saat ini, hari ini, dan engkau mau menerimanya, melakukan dalam kehidupanmu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan selalu membuka tingkap langitnya,
untuk mencurahkan berkat-berkat ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu, bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Diberkatilah rumah tanggamu, sehingga keluargamu akan terus menerima segala kasih daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu saja, keluargamu akan merasakan damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Dan yang terpenting juga dengan pertolongan penghiburan Roh Kudus, maka saudara akan menerima setiap berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Semua diberkati mengatakan amin.